Jadi mulai dari situ sih saya sudah tahu semua tentang konten kreator, cara promosi, bagaimana semua tentang sosial media. Jadi situ saya tahu nih. 2022, 2023 sampai 2024 untuk pengalaman konten kreator. Nah, tapi kalau masalah hobiku itu memang kayak fotografi, kamera itu dari SD, SMP sudah tahu nih. Ini tuh sebenarnya kalau bisa ki desain grafis, otomatis pasti bisa ki ngedit kayak fotografi. Fotografi itu semua berkaitan jadi semua. Fotografi, videografi. Justru yang lebih bagusnya itu orang dari desain grafis langsung pintar ke fotografi, editing video. Pokoknya ada semua nih job dia ambil dari situ. Jadi kalau untuk sekarang itu lebih bagus Instagram Kak dari yang dulu. Menurutku iya, Instagram bagus sekarang. Kalau bagus ki, personal brandingnya bagus ki, editan juga tidak berpengaruh. Jadi cuma dari kitanya memfokuskannya itu bagaimana. Lihat ki beda perkataan yang paling buruk itu ada jitu. Masukku itu kata-kata ada jitu tidak bakalan nakasih kok Allah kalau ada jitu. Pasti ada usahamu sebelum kau bilang ada jitu. Iya. Dadah. Yang dulu. Jadi buat Stimik Amika kan kita tadi sudah podcast. Ya. Jadi buat saya kasih challenge untuk sobat-sobat di kampus Stimik Amika. Hai Sobat Amikers, kembali lagi di Bisik, bincang soal akademik yang bakal menemani teman-teman ke depannya untuk beberapa menit ke depannya dengan saya Mutia Azahra. Jadi teman-teman, di episode kali ini kita bakal kupas tuntas inspirasi dan tentunya cerita seru nih bareng narasumber yang keren-keren. Nah, hari ini tamu undangan kita yang multitalenta banget nih teman-teman. Beliau adalah seorang digital marketer, graphic designer, dan juga junior web developer. Dan pernah bergabung di tim multimedia ICT UNEM, ya, dan sekarang aktif sebagai freelance content creator. Langsung saja kita sapa Kak Putri. Halo Kak. Halo. Alhamdulillah baik. Kalau kita baik Ji? Alhamdulillah baik Kak. Oke, Kak, melihat portofolio Kak Putri yang luar biasa ini ya Kak, ada web development, desain grafis, sampai fotografi. Kakak boleh cerita sedikit nggak sih perjalanan awal Kak Putri sampai ke titik ini? Boleh. Jadi awalnya itu saya coba-coba, tidak kan. Awalnya itu dari pekerjaan pertamaku pas selesai kuliah. Selesaiku kuliah di UNM 2022. Setelah selesai 2022 itu kan kembali ke Sopeng. Saya kembali ke Sopeng, tidak lama saya ingin daftar sendiri, cari pekerjaan sendiri. Kebetulan ada privilege, banyak kakak-kakakku, 4 orang kakakku. Salah satunya ada pegawai bank, dan pegawai banknya ini alhamdulillah dia manajer. Tapi saya tidak mau kak kayak bilang, oh karena kakaknya Ji masuk, karena ini, karena itu. Saya tidak mau bilang begitu. Jadi saya cari sendiri, berusaha kak sendiri, beda dari yang lainnya. Saya cari info loker. Berdoa kak, ya Allah, mau kak cari pekerjaan yang menurutku sesuai dengan hobiku, dan tidak mau kak yang bergantung seragamnya. Pokoknya berdoa kak sedetail mungkin. Ya Allah, mau kak kerja di mana, kantorku ini seragamnya hitam kah, bebas bajunya. Pokoknya berdoa kak sedetail mungkin. Mau kak hitam pakaiannya, sesuai dengan hobiku. Dan hobiku itu kan multimedia, pokoknya terkait dengan desain grafis, kameramen lah, videografi, fotografi. Alhamdulillah dijawab sama Allah, diterima kak di kantor perusahaan properti itu namanya PV Sindo Masuk kak di PV Sindo, saya daftar itu desain grafis. Awalnya staff desain grafis. Jadi staff desain grafis itu interviewnya itu tidak kayak bicara langsung tes teori. Jadi pas saya interview langsung kak disuruh mendesain template kayak sosial media tuh contohnya.
Jadi saya desain sosial media, pamflet, spanduk. Pokoknya langsung Kak dites di situ. Langsung disuruh kerja besok. Tidak dibilang lulus atau tidak, langsung Kak disuruh masuk besok. Masuknya besok. Saya kaget, kerennya semua ini kantornya pakai seragam hitam sesuai kemauanku. Wah, keren sekali ini. Pokoknya apapun niat baikmu semua, kalau memang betul-betul niatmu itu tekuni, pasti Allah akan jabah. Jadi banyak cerita, saya sudah kerja di bagian desain grafis dan alhamdulillah ada jenjang karirnya. Jadi mulai dari desain grafis itu saya meningkat jadi ke bagian digital marketingnya. Jadi mulai dari desain grafis 2 bulan jadi desain grafis itu saya diangkat jadi digital marketing. Jadi saya bisa langsung editor, saya jadi editornya juga, saya jadi talentnya juga di situ. Pokoknya semua pekerjaan tentang konten kreator lah. Desain grafis, editor, editing video, fotografi, foto produknya itu kayak desain ruangan ini, misalnya ada wall panelnya, ada plafonnya, pokoknya ku desain apalagi lambat laun itu sudah dari situ banyak yang mendatangkan ini kantor kayak orang-orang hebat dari luar, jadi datang untuk melatih semua tim-tim digital marketing ya latih digital marketing, jadi ilmunya saya dapat di situ juga. Alhamdulillahnya sampai Kak di situ 2024 Kak selesai. Saya resign karena ada masalah keluargaku, sakit orang tuaku, jadi saya resign di situ. Dan di situ jadi saya tahu tentang sosial media, pokoknya konten kreator, pernah juga kerjasama dengan selebgramnya Makassar, Anggu Batari, pokoknya aku tahu nih alur seluk beluknya konten kreator seperti apa. Jadi mulai dari situ sih saya sudah tahu semua tentang konten kreator, cara promosi, bagaimana semua tentang sosial media. Jadi situ saya tahu nih 2022, 2023 sampai 2024 untuk pengalaman konten kreator. Nah, tapi kalau masalah hobiku itu memang kayak fotografi, kamera itu dari SD, SMP sudah tahu nih. Jadi gabung di ICT UNEM itu dari passion memang nih Kak, bukan dari situ. Kalau ICT UNEM itu kan sementara kuliah kita ada namanya praktik industri. Pasti kalau teman-teman kayak praktik lapangan lah, praktik lapangan. Itu saya pilih ICT UNM Multimedia kan sesuai jurusanku Teknik Informatika dan Komputer. Saya ambil di ICT UNM untuk mengembangkan bagaimana orang kalau di tim belakang layar jadi kameramen. Jadi di situ ICT UNM saya lebih ke fokus ke kameramen. Seperti ini kameramen tak di belakang, kayak mau fokus di belakang. Saya fokus zoom kayak rektornya, semua tamu-tamu undangan di ballroom UNM itu kita fokus di situ. Jadi banyak juga ilmu saya dapat di situ. Oke. Kak, ada nggak sih tantangan di fase awal itu kayak kan ada skill lain Kak kan bisa coding. Apakah sulit bagi waktunya dari coding terus ada juga ngedesain gitu? Ini sebenarnya kalau bisa desain grafis otomatis pasti bisa ngedit kayak fotografi itu semua berkaitan juga semua, fotografi, videografi. Justru yang lebih bagusnya itu orang dari desain grafis langsung pintar fotografi, editing video, pokoknya ada semua nih job dia ambil dari situ. Jadi kalau masalah coding itu kan dari mata kuliahku mata kuliah waktu kampus saya belajar dasar-dasar kayak C++, Java, HTML, apalagi tuh Visual Studio Code. Jadi dasar-dasar itu ku tahu. Dan sekarang kan kita ada AI. Ya. Pokoknya gampang sekali sebenarnya kalau kita mau ngoding programming. Semua ada nih sekarang. Tapi waktuku dulu kuliah kan masih bertahap AI. Belum ada kayak ChatGPT lah, masih belum berkembang di situ. Jadi kita ngoding manual. Jadi situ ada dasar-dasar. Alhamdulillah bisa Kak bikin website
ini website saya jadikan portofolio juga untuk masuk di freelance kantor-kantor begitu. Keren, Kak. Alhamdulillah, semoga adik-adik semua ini yang kuliah di sini bisa seperti itu. Amin. Oke. Kak, seberapa besar sih peran media sosial dalam membangun personal branding Kak Putri? Besar sekali deh. Pokoknya itu personal branding itu paling penting pada saat ini, apalagi era saat ini. Pasti adik-adik tahu tidak viral iki ini, pokoknya tidak diangkat ki ini berita kalau tidak viral. Ya. Toh betul tidak? Betul. Anggap contoh ada kasus, saya tidak ambil masalahnya orang cuma kalau tidak di video ki ini, tidak dibikinkan ini konten, tidak bakalan viral ki. Semua kasus-kasus sekarang. Nah, alangkah bagusnya ini kita menggunakannya dengan bijak. Maksudnya bijak itu kita ambil positifnya, buang ki negatifnya. Jadi semisal dapat ki berita, misal perselingkuhan sekarang ini, suami istri bunuh ki suaminya karena ini karena itu. Kita telusuri lur dengan bijak, betulkah tidak ini beritanya? Ya kita lihat dulu, betul kita selingkuh ki suaminya. Jadi bunuh kita, ini istrinya bunuh ki ini selingkuhannya. Tidak, ada komentar lain, pasti kita telusuri dulu dengan baik. Jadi kita menggunakan sosial media dengan bijak. Tapi karena ini orang yang memviralkan, tidak bakalan akan terjadi kasus kok tidak viral ki. Intinya sekarang kalau di eranya ini memang digital, pokoknya canggih nih. Jadi apapun itu kalau memang niat tak baik pasti akan baik hasilnya. Gitu. Dari sekian banyak platform yang Kak Putri pakai dari Instagram dan TikTok, mana yang paling memberikan impact besar buat narik klien Kak Putri? Kalau dulu di ex kantorku itu yang paling bagus TikTok dulu 2023 2024 TikTok bagus daripada Instagram menurutku. Tapi sekarang beda mi 2026 ini beda mi algoritmanya. Di TikTok sekarang beda mi algoritmanya untuk FYP. Karena apa? Karena saya sudah pakai rumus satu hari satu konten itu tidak terlalu naik, tidak terlalu signifikan kenaikannya. Beda dengan Instagram. Justru Instagram itu cepat naik sekarang. Menurut penglihatanku bagus Instagram sekarang karena lebih real. Beda dari TikTok. TikTok itu terjangkauannya itu luas ada dari pokoknya beda dari misalnya kita di Sopeng bukan orang Sopeng saja lihat, banyak dari pulau-pulau lain, Kalimantan ke Jawa banyak. Kalau Instagram itu pasti khusus teman tak dari teman tak, temannya lagi dari teman-teman tak. Begitu Ji alurnya, dan lebih cepat nih sekarang viral deh Instagram daripada itu menurutku. Lebih sekarang ke Instagram sih sebenarnya. Itu. Jadi kalau untuk sekarang itu lebih bagus Instagram Kak dari yang dulu. Menurutku iya, Instagram bagus sekarang. Kalau bagus personal brandingnya bagus editan juga tidak berpengaruh Ji, cuma dari kitanya memfokuskannya itu bagaimana. Instagram. Oke. Selanjutnya nih Kak, bagaimana cara Kak Putri bagi waktunya dari kreator juga sebagai pebisnis? Sebenarnya kalau saya itu sama Ji, karena ini bisnisku tuh. Saya sebut ini Puvara Kreator. Ini Puvara Kreator kan dia awalnya ini dia khusus perwedingan. Tapi saya punya portofolio sebelum saya kembangkan saya buat ini brand. Waktu ku kerja di kantor toh kan sudah banyak portofolioku jadi talent, jadi untuk promosi. Jadi saya kasih masuk, saya buat ini Puvara Kreator khusus promosi juga bisa, promosi, dokumentasi, dan untuk perwedingan gitu. Jadi kita pokoknya bangun semua yang kreatif. Apalagi kita kan di Sopeng masih bukan sedikit sih, masih beberapa orang yang kayak konten kreatornya ada di Sopeng. Saya mau keluar ke semua pokoknya. Jadi konten kreator semua sama-sama kembangkan sampainya Sopeng, terkenal itu sampai di sana luar negeri, masya Allah.
Oke, Amin. amin. Next. Kak, apa yang menyenangkan dari bisnis kreatif, Kak? Yang menyenangkan dari bisnis kreatif, perputaran uangnya cepat. Serius Kak, karena kalau tidak mau kan menyombongkan diri. Contoh kalau kita kerja di kayak swasta kah atau ya contoh swasta kita kerja di corporate itu kan kita menunggu gaji per bulan. Ya. Betul tidak? Betul. Kita tunggu gaji per bulan, itu yang kita tunggu-tunggu. Padahal kita bisa mengembangkan perputaran uang ini dengan cara kreatifnya kita. Semisal ada job tak, tergantung hari ini ada job podcast, hari ini ada job promosi, besoknya kita ada job untuk perweddingan WCC, kayak begitu. Jadi perputaran uangnya cepat dan 2 hari langsung ada uangnya juga masuk, kayak begitu. Nggak menunggu per bulan. Itu bagusnya bisnis tak, apalagi bisnis tak sendiri. Gitu. Selanjutnya nih Kak, ada nggak sih momen yang bikin Kak Putri down, yang mungkin jarang orang lain tahu, terutama di media sosial? Kita bicara media sosial, pasti orang media sosial yang mau lihat itu pasti keren, cool. Kita lihatnya itu orang, pokoknya apapun yang kita post di sosial media itu pasti keren. Yang kita post postingan tadi story itu yang terkeren kita posting, betul tidak? Betul. Padahal sebelum kita posting itu banyak pilihan foto, banyak pilihan video yang kita pilih sebelum kita posting ini foto tak, video tak. Jadi hal itu dunia maya itu memang manipulatif menurutku. Orang lihatnya bagusnya, tidak ngelihat di belakang sebelum kita tampilkan ini semua. Nah, sisi dari kalau ngelihat orang, oh beda Putri dari dunia nyata sama dunia tidak tuh dunia tidak sosial medianya. Jadi saya itu misal contoh kecil ini saya buka ini Puvara Kreator. Kan ini Puvara Kreator itu nama lengkapku sama orang tuaku. Puvara itu Putri, Fanya itu Farida, mamaku. Ranya itu Rahman, Putri Farida Rahman. Puvara Kreator, Putri Farida Rahman Kreator. Saya angkat supaya saya bisa mengenang orang tuaku. Jadi orang itu lihat sedihnya tapi alhamdulillah saya punya saudara-saudara yang mendukungku karena saya anak bungsu dari 5 bersaudara dan kakak-kakakku ini sudah semua berkeluarga. Jadi saya mami, betul saya mami. Nah ini kakakku tidak mau deh lanjut di Makassar, saya punya orang lain. Nah, saya tahu. Nggak mau Kak, saya mau berusaha sendiri, saya mau bikin bisnis sendiri, saya mau rasakan bagaimana orang merintis itu dari bawah sampai atas. Nah, pada saat saya buka ini Puvara, saya buka ini brand, adalah perkataan orang-orang kayak justru orang-orang terdekat itu yang paling menyakiti perkataannya. Dan orang-orang asing itu yang mendukung. Dan ini pure betul karena saya yang ngerasakan. Saya yang buat Jadi ada perkataan memang kayak dia bilang begini sama saya. Ndak malu kok itu. Bilang Kak, kenapa Kak mau malu? Dan saya ini yang kerja saya ini yang berusaha sendiri. Tidak ada bantuan dari siapapun. Saya yang bikin Pokoknya itu perkataan dari orang-orang terdekat pure. Nah, pada saat ini Puvara Kreator berkembang berapa bulan ini, Mbak? Udah cukup ya 6 bulan nih ya, baru-baru. Tapi kalau mau Kak jujur, sudah 2 digit nih pendapatanku dari Puvara Kreator. Tidak mau Kak bohong. Serius Kak. Dari kapan itu? Ini kameramennya ini yang di belakang. Ini karyawanku juga. Sami juga Faifas juga pernah ikut sebenarnya. Jadi saya buka Puvara itu melalui personal brandingku juga sih. Kalau bikin bisnis yang paling utama itu personal branding tak. Bagaimana bagusnya ngeliat orang di sosial media. Itu poin plus pertama. Kalau bagus poin plus tak di sosial media pasti dia ikuti. Oh siapa punya itu Puvara? Oh ini yang punya Puvara. Oh contoh saya menjual jami jauh-jauh yang tinggi-tinggi kayak menjual Estemo. Menjual ke ST contoh. Siapa punya itu ST? Oh Putri. Beli kok Putri yang punya itu. Itu contoh personal branding. Karena orang tahu siapa yang menjual. Tidak bodoh amat gitu orang. Apa namanya?
Yang penting siapa punya ini. Pasti itu orang tahu siapa dulu punya ini brand. Nah baru kita coba, enak kita orang repeat order, orang story. Dan itu orang story tanpa kita suruh. Ada tuh biasanya orang, story ki dulu jualan kok. Sebenarnya toh jamu ku suruh ki orang bakalan posting sendiri ji kalau betul-betul enak rasanya dan tahu ku siapa. Betul tidak? Jadi dari perkataan tadi yang kayak jatuhkan ki, justru itu menjadi penguat untuk diri tak sendiri. Jadi ambil ki itu jadi penguatan, tapi jangan ki hiraukan orang, fokus ke diri tak. Pokoknya apapun niat baik tak itu pasti Allah kasihkan ki jalan. Entah. Masya Allah, tabarakallah. Apalagi? Nah, pernah nggak dapat klien yang kayak challenging banget atau yang menyebalkan gitu? Ini unik ini, saya betul, Mbak. Pernah kayak dapat satu ini klien, saya tidak mau sebut ki. Jadi ini satu klien. Nah ini untuk adik-adik, saya kasih ki pandangan. Justru orang yang paling banyak materialnya, yang paling kaya itu, yang paling detail ki, yang paling detail dan yang paling banyak ininya. Serius kak, saya hadapi klien itu dia termasuk saya lihat ini hire kak ini klien. Pokoknya dia materialnya cukup tinggi. Saya sebut saja, pokoknya banyak uangnya lah, orang kaya tuh banyak uangnya. Nah pada saat saya jadi kliennya, beda ternyata. Pokoknya dia paling kayak, pokoknya secara detail perhitungan dan dia tidak mau tahu, harus cepat selesai dan di luar dari atur rulesku sendiri dia keluar. Beda dari semua klienku kayak yang ya semuanya memang biasa, tapi dia pure, tahu ki situasi dan kondisinya, dia terima dan tidak ada, dan justru memuji, justru ini kayak agak lain ki. Itu di satu klien betul-betul. Intinya itu kalau betul-betul orang kaya yang sombong itu memang ada memang orang kaya yang sombong dan kritiknya memang luar biasa. Tapi secara profesional kita jalani saja, kita kerjakan saja, hadapi saja. Itu. Sabar ya kak. Ya sabar aja. Justru yang paling annoying banget ki ini klien, karena baru kak juga ternyata betul-betul ada memang orang kaya sombong. Kukira saya orang kaya memang dia lebih tahu ki spesifikasi tentang aturan ini, ternyata dia berbeda. Saya tangkapnya beda karena dia tidak mau ikuti aturan. Itu Ji. Oke. Kan persaingan sekarang itu semakin ketat. Iya. Nah, bagaimana cara Kak Putri tetap upgrade diri agar tidak tersaingi dengan kompetitor lain? Untuk merasa tersaingi tidak, karena rezeki orang beda-beda. Betul, karena saya percaya kalau kita niat, sekali lagi, kalau niat tak baik, niat tak positif dan tidak mendengarkan omongan-omongan dari luar itu, jangan hiraukan ki. Ini diri tak ini yang mau dikembangkan ke masa depan, mau ki upgrade orang, mau ki bantu semua orang yang ada di sini. Bayangkan ini deh susahnya pekerjaan, saya kasih orang pekerjaan, saya kasih orang. Kalau saya keluar kalau kuliah orang kayak ada lagi pak pulung memulung kodong, sana cari uang kodong, susahnya cari uang 10.000, uang 50.000. Nah kita ini mahasiswa bahagia sekali kita dapat 100.000, 150.000, 200 dan seterusnya. Bangga sekali Miki sebenarnya. Orang yang lebih usianya di atas itu susah sekali dapat itu yang dibawa tak. Intinya pada saat ini bersyukur ki hari ini masih bisa ki bernafas, masih bisa ki makan, masih bisa ki urus keluarga tak, masih ada orang tua tak, masih ada saudara-saudara tak hebat ki, dan masih ada yang sayang ki. Itu Ji, bersyukur ki. Oke, lagi? Kak. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan lainnya, ada sedikit tantangan gitu Kak Putri. Apa itu? Sesi kilat Kak, pilih cepat. Ada 2 pertanyaan, nanti Kak Putri pilih satu saja tanpa perlu penjelasan banyak. Gero? 2 pertanyaan saja Kak, 2 pertanyaan. Dua pilihan. Boleh. Kak Putri belakang kamera atau depan kamera? Belakang kamera. Banyak klien tapi revisi banyak atau sedikit klien tapi langsung ACC? Sedikit klien tapi langsung ACC. Instagram atau TikTok? Instagram. Indoor atau outdoor?
Indoor. Kehilangan kamera atau kehilangan hard disk isi semua project? Kehilangan hard disk isi semua project. Kerja tim tapi harus banyak sabar atau kerja sendiri tapi bebas? Kerja sendiri tapi bebas. Senang klien bilang konsepnya bebas kreatif atau senang klien bilang konsepnya saya yang tentukan? Bebas, saya pilih dua-duanya, bisa sih. Tergantung. Deadline mepet atau klien tiba-tiba cancel? Klien tiba-tiba cancel. Buat konten menarik atau ambil job wedding? Apa? Buat konten menarik atau ambil job wedding? Ambil job wedding. Syuting panas-panasan atau begadang edit konten? Begadang edit konten. Foto atau video? Video. Oke. Pindah ke pertanyaan selanjutnya. Kak. Boleh. Oke, lanjut. Kak, ada pesan nggak buat mahasiswa yang mau mulai bisnis tapi masih bingung mulai dari mana dan apa sih langkah pertamanya? Yang pertama itu percaya diri tak. Percaya diri maki dulu. Bisa kayak ini atau tidak. Tapi jangan kayak buat pertanyaan sendiri di kepala tak. Contoh, besok piku kerja di besok Pak bikin. Hilangkan itu besok. Harus Kak kerja besok. Harus Kak kerja. Jangan besok deh. Besok piku kerja ini video deh. Besok piku edit ini video deh. Langsung bisa aja. Harus selesai ada tadi suruh Kak tadi Kak Putri ya, langsung edit. Pokoknya langsung kerjakan, langsung action. Jangan ada pernyataan di belakang sebelum kita action. Contoh kecil ini. Semisal mau Kak bikin bisnis, jangan Ki bilang mau Kak. Langsung bikin nama brandku ini deh. Langsung nama brandku ini. Saya searching, bagus tidak di Shopee? Ada tidak kompetitorku di Shopee? Oh ternyata belum ada. Pufara kreator pertama di Shopee. Untuk WCC. Keren Kak. Jadi kalau ada kompetitor, saya bilang pertama aja. Dan rezekinya orang pasti beda-beda sih. Itu intinya. Intinya kalau mulai ke bisnis, niat langsung kerjakan tanpa pikir panjang, jangan pikirkan modalnya. Pokoknya action mikir dulu apa yang ada di diri tak. Saya kemarin kan saya punya HP, alhamdulillah saya punya HP. Jadi ini modalku dulu. Ini modal HP ku dulu. Untuk skill kan, untuk pengalaman sudah ada nih pastinya sebelum bisnis. Tidak mungkin juga orang bikin bisnis tidak ada pengalaman. Bukan tidak ada pengalaman, tidak ada alat bantu atau tidak ada persiapan lah, minimal 50%. Jangan bikin langsung 100% mau Kak bikin terjun bisnis, tidak. Kumpulkan dulu 50%-nya niat dan langsungkan kerjakan begitu. Itu intinya. Contoh apa kira-kira bisnis mau kita kerja? Contoh kecil mau apa? Enggak tahu Kak. Apa jurusan tak sekarang? Bisnis digital. Bisnis digital sudah semester 4. Sudah semester 4. Apa sekarang yang kita betul-betul kayak dapat di semester 4 masukku beda dari semester 1, 2, 3? Apa ya Kak? Nah mereka nanti Bapak ini kalau tidak aku jawab. Masih bisa. Kayak apa yang paling apa yang paling pokoknya barusan Kak dapat di sini semester 4 kayak ini. Yang mata kuliah yang DKV Kak. Apa itu DKV mata pelajaran desain komunikasi dan visual. Kan itu ngedit juga Kak. Saya tidak tahu sama sekali yang dibilang begitu, tidak pernah. Nah itu bisa jadi poin plus. Contoh kecil. Saya kuliah contoh ini example-nya contoh. Aku kasih kok Muti edit dulu ini, mau kalian hasil editanmu. Jangan bilang Kak enggak bisa Kak. Jangan kau langsung bilang begitu. Langsung kayak aku kerja nih, ini kirim ke Kak Putri, kirim nih. Oh begini hasilku. Kalau saya menilai memanusiakan manusia itu betul. Kalau kuliah oh bagus. Saya nilai jujur, oh bagus ini. Masih kurang ki ini. Nah, oh bagus ki Muti ini ditanya. Oh bisa miku tarik. Oh Muti saya ada ini, mau atau tidak? Kayak begitu. Jadi langsung ki kerjakan, jangan ki menunggu. Jangan ki menunda, jangan ki menunggu. Langsung ki action, langsung ki kerjakan. Dan itu gengsi sekarang masalahnya, itu permasalahannya. Suka menunda-nunda, suka menunggu-nunggu. Dan saya lihat sampai sekarang. Dan saya juga terkadang begitu Namanya manusia. Oke, next. Next. Mm. Kak,
Apa yang bikin Ki konsisten bertahan sampai sekarang? Apa ada orang tua yang mau dibanggakan atau Yatim piatu Kak, sudah tadi bilang. tidak maksudnya suka gelap sekali. Oke, ulang Oke, ulang pertanyaannya tadi. Oke. Kak, apa yang kasih konsisten Ki bertahan sampai sekarang? Untuk bertahan hidup butuh uang. Oke. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Semua uang. Semua butuh uang. Jadi kalau ada orang bilang si bumi itu kerja keras, nah nih orang mau hidup, orang mau makan, pokoknya saya biayai hidupku dari ujung kaki sampai ujung kepala, uangku sendiri. Begitu. Jadi usahakan adik-adik semua nanti biayai dirinya sendiri dari ujung kaki sampai ujung kepala. Kan sementara kuliah pasti ada orang tua. Nanti kalau kita sudah sukses barulah kita kalau sudah sukses Ki, fokusnya itu ke orang tua tak dulu. Baru Ki ke saudara-saudara tak, dan baru Ki lempar ke orang-orang. Tapi yang paling utama itu diri tak dulu. Sananya dulu diri tak. Pokoknya saya kasih Ki ini pengalaman, cintai dulu dirimu baru kau cintai orang lain. Pengalamanku ini, serius Dek, kalau tidak mau cintai dirimu, tidak mau sayangi dirimu, maksudnya itu kayak ubah Ki hal-hal buruk yang sering mau lakukan di setiap hari. Ubah Ki jadi hal-hal yang positif. Contoh kecil, suka Ki menunda, suka Ki tidak rajin, usahakan rajin Ki. Otomatis itu jadi kebiasaan atau habit yang akan terus berulang. Nanti itu membuatmu jadi lebih baik lagi ke depannya dan akan membuatmu fokus ke depannya. Begitu deh. Intinya kalau fokus Ki, Allah itu nakasih Ki sama orang-orang yang betul-betul niatnya baik dan fokus Ki, selalu Ki bersyukur. Tidak ada itu Allah kasih yang malas. Lihat Ki beda perkataan yang paling buruk itu ada jitu. Masukku itu kata-kata ada jitu tidak bakalan nakasih kok Allah kalau ada jitu. Pasti ada usahamu sebelum kau bilang ada jitu. Nah, kalau saya bilang ada jitu, pasti ada karena saya sudah planningkan nih. Oh, saya mau podcast hari Jumat di sini di Stimik Amika. Ada jitu. Ada karena saya sudah jadwalkan, saya sudah atur. Ada plannya. Begitu. Pertanyaan terakhir nih Kak. Kode terakhir pada masih muka ini bertanya terus. Oke. Nah, misalnya Kak Putri bisa kembali ke diri kakak yang dulu sebelum jadi yang sekarang, apa yang ingin Kak Putri bilang untuk diri kakak yang dulu? Apa ulang Ki? Misalnya Kak Putri bisa kembali ke masa dulu. Apa yang ingin Kak Putri bilang kepada diri kakak yang dulu sebelum menjadi yang sekarang? Itu pernyataan tak sebenarnya apa doa tak ini hari, apa doa-doa tak sebelumnya sudah terkabulkan ini hari. Serius Kak, doa-doaku sebelumnya itu ternyata sudah terkabul ini hari. Jadi kita tidak boleh menyalahkan waktu. Ini poin untuk adik-adikku semua, jangan pernah kau salahkan waktu. Karena waktu itu terus berputar dan tidak akan pernah mundur. Dan kita manusia itu otomatis kita harus maju, teknologi maju. Kita berkembang, punya Ki nanti suami, punya Ki istri, punya Ki anak tak besar, kita biayai anak tak lagi kuliah dan seterusnya. Pokoknya kita berjalan terus dan jangan pernah kau salahi waktu karena kenapa? Penyesalan memang di akhir. Penyesalan memang di akhir, tapi sebelum kita bertindak hari ini, kita sudah tahu, ya Allah, saya besok mau ini. Semoga ada niat baikku, semoga ada fokusku untuk belajar, semoga ada fokusku untuk ide-ideku yang lebih kreatif. Dan jangan ku pernah salahkan yang kemarin yang dulu. Intinya kita bukan maki yang dulu, intinya kita yang sekarang dan untuk besoknya. Begitu. Teman-teman, sangat luar biasa berulang kita. Masya Allah, tabarakallah. Benar-benar membuka mata untuk mahasiswa. Amin. Mahasiswa bukan penghalang untuk mempunyai banyak skill ya Kak. Bukan, justru semakin banyak skill
kita semakin dipakai kepada orang-orang. Contoh kecil, bisa kita pakai di perusahaan, bisa kita pakai di instansi, pokoknya ada saja ini yang kita planningkan. Contoh, panggil ke orang untuk freelance kah, influencer kah, pasti ada Ji. Intinya semakin banyak skill itu semakin bagus menurut saya. Terima kasih banyak Kak Putri sudah Iya, berbagi bisik Mutia. hari ini. Ya, semoga kakak sukses terus ke depannya. Amin, dan semoga juga kita juga sukses. Amin. Lebih-lebih buat proyek dan konten-konten kakak ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, buat Sobat Amikers, sebelum kita berpisah, ada satu pesan buat teman-teman sekalian. Jangan menunggu ahli untuk memulai, tapi mulailah untuk menjadi ahli. Karena setiap profesional yang kita lihat hari ini, dulunya adalah seorang pemula yang tidak pernah menyerah pada rasa takutnya. Saya Mutia Zahra, pamit undur diri. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Thank you dulu. Jadi buat Stimik Amika, kan kita tadi sudah podcast. Ya. Jadi saya kasih challenge untuk sobat-sobat di kampus Stimik Amika yang buat ini klip-klip di sini. Saya kasih hadiah yang paling tinggi view-nya atau yang paling tinggi tayangannya, saya kasih hadiah. Untuk pemenangnya itu sampai 3 orang saja. Wow. 1, 2, 3 nah. Jadi buat adik-adik semua kena edit yang bagus, saya sama Muti kasih bagus editannya, saya kasih bagus klip-klipnya, saya kasih hadiah. Dadah.